Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2266 sampai bab 2270. Puluhan dari mereka telah memasuki tempat ini sebelumnya. Terutama orang kuat seperti Li Dazong yang memasuki kota ini beberapa kali. Mereka lebih tahu dari siapapun betapa kejamnya hal itu. 100 atau 200 orang lainnya masuk untuk pertama kalinya. Mereka sangat ketakutan saat melihat Li Dazong, dan mereka semua panik. Kakinya gemetar sepanjang waktu, wajahnya pucat, dan keringatnya banyak. Sebagai pemimpin absolut, Li Dazong memberikan pengalaman kepada semua orang sebelum masuk. Ingat, sekali kamu tidak bisa bertahan lagi, sambil berlari menuju 4 pintu, tekan sinyal mara bahaya lagi. Dengan cara ini kamu bisa berharap untuk melarikan diri. Li Dazong menginstruksikan, aturan yang dialami oleh yang kuat adalah ketika mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka dapat menekan tombol bantuan. Sansing Group akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda. Seperti membuka pintu, seperti memancing monster yang mengejarmu. Namun Sansing Group tidak dapat memberikan jaminan 100%. Bahkan tidak ada setengah kemungkinan jaminan. Itu karena Sansing Group tidak memiliki kendali mutlak atas monster-monster tersebut. Saat membiarkan orang kuat berpengalaman melarikan diri, mereka hanya bisa memberikan sedikit bantuan. Misalnya membuka pintu, dan pintunya tidak bisa dibuka dalam waktu lama. Lagi pula monster yang ada di dalamnya tidak bisa dikeluarkan. Itu saja. Oleh karena itu, banyak orang berpengalaman yang meninggal dalam perjalanan keluar dari gerbang tersebut. Meski gerbangnya terbuka, mereka tidak bisa melarikan diri dari monster itu dan akhirnya terkoyak. Setelah Li Dazong menjelaskan semuanya dengan jelas, dia memimpin semua orang masuk. Pada saat yang sama, subjek percobaan yang baru saja menyelesaikan percobaan dan dalam keadaan koma ditempatkan dalam wadah dan dilemparkan ke dalam benteng logam terlebih dahulu. Oke, masuk, ayo pergi, gemuruh. Saat pintu dibuka, Ye Junlin dan yang lainnya didorong masuk. Begitu Anda memasuki benteng logam, Anda merasakan keterasingan. Ini seperti memasuki dunia lain. Tidak bisa dikatakan tidak ada langit di hadapanku, hanya bisa dikatakan ada cahaya redup. Saya hampir tidak bisa melihat segala sesuatu di depan saya dengan jelas. Diam, sangat sepi, hati setiap orang berdebar-debar, mereka sangat gugup hingga berkeringat, dan wajar jika kaki mereka gemetar. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Dan semua orang tahu bahwa setidaknya ada puluhan ribu monster percobaan di kota kecil ini. Yang membuat mereka semakin ketakutan, banyak orang menyesal setelah masuk. Tidak, saya ingin kembali, saya takut, saya tidak ingin mati di sini. Kata seseorang, banyak orang yang mengikuti karena takut dan ingin pergi. Li Dazong memelototi mereka, tidak mungkin, aturan yang jelas. Begitu Anda masuk, pintu akan terbuka setelah 1 jam. Ini adalah aturan yang diberlakukan untuk mencegah orang seperti itu muncul. Kalau tidak, mereka semua akan lari begitu masuk. Alami kesepian. Mendengar Li Dazong mengatakan ini, semua orang menjadi pucat. Kalau begitu, kita tunggu di sini, 1 jam lagi pintunya akan terbuka. Seseorang menyarankan. Li Dazong mencibir dengan jijik. Persepsi monster-monster itu sangat tajam. Mereka pasti sudah lama menemukan kita dan bergegas menuju kita. Tidak ada yang bisa bertahan saat itu. Satu-satunya cara adalah membentuk tim dan bertarung keluar dalam waktu 1 jam. Dan izinkan saya memberitahu Anda fakta buruk lainnya. Untuk mencegah monster di dalam keluar. Jadi keempat gerbang ini adalah salah satu yang ingin Anda buka atau yang lain. 4. Gerbang di timur, barat, utara dan selatan akan terbuka ke satu arah setiap jam. Artinya, gerbang ke arah dengan monster paling sedikit atau tanpa monster. Ketika orang yang tidak bisa bertahan menekan tombol bantuan, dia akan mendapat informasi.
gerbang mana yang terbuka dan jalur terbaik dari posisimu saat ini ke gerbang, Del. Desis, semua orang kaget. Pantas saja standar pengalaman didasarkan pada waktu. Ternyata setiap jam ada pintu yang dibuka secara acak. Semakin besar kemungkinan kematian, perkataan Li Dazong membuat sekelompok orang ini putus asa dan hampir putus asa. Tapi sekarang saya hanya bisa gigit jari dan membentuk tim untuk mengikuti Li Dazong. Ye Junlin sebenarnya tersenyum. Aturan grup Sansing ini sangat menarik dan efektif. Sungguh menakjubkan memiliki pintu terbuka dalam 1 jam. Kelangsungan hidup yang terkuat ini dapat memberikan pengaruh terbesar pada pengalaman. Ini jauh lebih baik daripada metode perbaikan cepat yang ada saat ini. Siapapun yang hebat bisa lolos, dan siapapun yang hebat bisa bertahan. Tidak ada keadilan sama sekali, itu tergantung siapa yang lebih kuat. Tentu ada sebagian kecilnya, mungkin tergantung keberuntungan. Mungkin ada beberapa orang yang beruntung, mereka berada di posisi yang tepat untuk membuka pintu dan bisa dengan mudah keluar. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah minoritas di antara minoritas. 99%-nya bergantung pada kekuatan. Li Chengmin juga menjadi gugup. Awalnya aku mengira orang tuaku telah membuat pengaturan dan aku bisa membawa Ye Junlin pergi dengan selamat. Tampaknya sangat sulit sekarang. Bagaimanapun, Li Dazong tidak yakin, apalagi orang lain. Ikuti aku dengan cermat, kamu harus. Li Dazong mengingatkan Li Chengmin sebelum berangkat. Semua orang mulai bergerak maju perlahan. Tentu saja, ada puluhan orang yang bertaruh bahwa pintu di belakang akan terbuka 1 jam lagi. Mereka ingin bersembunyi di dekatnya dan menunggu 1 jam kemudian. Kebanyakan orang masih mengikuti Li Dazong. Sepanjang jalan, semua orang menjadi semakin ketakutan. Ada tulang di mana-mana dan mayat berbau busuk. Dan tidak ada tubuh yang lengkap. Itu terkoyak dan tersebar di mana-mana. Melihat semua ini, semua orang bisa memikirkan penyiksaan yang mereka derita selama hidup mereka. Monster-monster itu menakutkan, sekali ditangkap oleh mereka, tubuhnya tidak bisa dibiarkan utuh, bahkan jika itu aku. Kata-kata Li Dazong membuat semua orang merasa sedih lagi, setengah dingin. Tapi tidak mungkin, kita harus terus maju. Setelah mengambil beberapa langkah, sebuah wadah super besar muncul di hadapan saya. Mereka tahu wadah ini sudah dibuang sebelumnya. Li Chengmin hampir menjadi salah satu dari mereka. Umumnya reaksinya baru akan muncul 1 jam setelah disuntik obat dalam percobaan. Sesuai dengan waktunya, seharusnya di sini, ayo kita. Berkeliling dengan tenang, Li Dazong berkata dengan waspada. Semua orang mengikuti Li Dazong dengan gugup. Boom. Tiba-tiba terdengar suara keras dari wadah itu. Semuanya, berhenti, semua mata tertuju pada wadah itu. Saat berikutnya, gerakan itu menjadi semakin nyaring. Boom, boom, semua orang dapat dengan jelas melihat bekas kepalan tangan yang menonjol keluar. Semakin banyak, rupanya seseorang sedang membombardir ke dalam. Klik-klik, saat berikutnya, seseorang merobek wadahnya. Dengan suara keras, wadah itu terkoyak-koyak, semua orang di dalam keluar. Ketika semua orang melihat orang-orang ini dengan jelas, mereka semua menjerit nyaring. Li Chengmin juga ketakutan dan berteriak, mereka jelas ketakutan dengan orang-orang yang keluar. Dan 13 orang yang bersembunyi di rumah kosong dekat gerbang timur sedang menunggu pintu di belakang mereka terbuka dalam 1 jam berikutnya. Mereka merasa posisinya paling aman. Bersembunyi di sini, Anda dapat melarikan diri dalam 1 jam tanpa kesulitan apapun. Saat ini, mereka mendengar jeritan menyedihkan di kejauhan, dan lebih dari selusin orang tersenyum. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak hingga kamu tidak mendengarkan kami. Apakah tidak apa-apa sekarang? Kamu lari untuk mati sia-sia, itu benar, kamu pikir kamu aman. Dengan mengikuti yang kuat di daftar dewa, ketika bahaya nyata datang, orang-orang akankah aku menjagamu? Aku sedang bermimpi. Suasana awalnya mencekam.
Namun setelah mendengar gerakan tak jauh dari sana, semua orang menghela nafas lega. Mereka semua bersyukur bisa bersembunyi di sini. Kalau tidak, aku mungkin sudah terkoyak oleh monster sekarang. Tapi yang tidak mereka duga adalah banyak benda diam-diam telah tiba di belakang mereka dan menatap mereka. Benda-benda ini mengeluarkan suara terengah-engah, disertai bau amis. Pada saat ini, ke-13 orang itu akhirnya menyadari sesuatu di belakang mereka. Bau amis masuk ke hidung mereka, dan nafas mereka mengenai kepala mereka. Pada saat ini, tubuh semua orang tegang, keringat dingin keluar, dan jiwa mereka ketakutan. Mereka perlahan berbalik dan melihat sosok yang menakutkan. Semua orang berteriak ketakutan. Orang-orang di depanku ini tepatnya semuanya monster. Mata mereka merah padam, wajah hitam putih. Tidak ada bekas darah. Yang terpenting tubuh setiap orang bertambah 2 kali lipat. Lengan dan kaki mereka setebal batang pohon. Mereka memancarkan aura yang menakutkan. Setelah orang-orang ini disuntik obat, mereka seolah-olah bermutasi. Sangat menakutkan, jika tidak, grup Sansing tidak akan bisa mengendalikannya. Salah satu dari mereka tiba-tiba ditangkap oleh monster itu dan terbelah menjadi 2. Monster lain berkerumun, 12 orang yang tersisa tiba-tiba terkoyak. Tidak ada seorang pun yang selamat. Jika Anda tidak mendengarkan kata-kata orang tua itu, Anda akan menanggung akibatnya. Li Dazong sudah sering ke sini, dia memiliki banyak pengalaman. Ketahuilah bahwa dimanapun Anda bersembunyi, monster-monster ini akan menemukan Anda. Selama mereka mencium sedikit pun jejak orang asing, mereka pasti akan menemukannya. Tidak masalah di mana Anda bersembunyi. Satu-satunya hal yang baik adalah mereka terlalu jauh untuk mencium baunya. Pada saat ini, pasukan besar yang dipimpin oleh Li Dazong menghadapi situasi yang sama. Tapi monster yang saya temui adalah eksperimen yang baru saja disuntik obat selama 1 jam. Hal ini masih terjadi pada Maya Industries yang menyempurnakan ramuannya, dan mereka ingin terus bereksperimen untuk melihat apakah mereka dapat mengendalikannya. Dampaknya sangat buruk, tidak dapat dikendalikan. Setelah eksperimen ini bermutasi, tubuh mereka membengkak secara dramatis, mata mereka menjadi merah, dan mereka menjadi semakin kejam. Ternyata wadah yang menggembung dan robek tadi bukan disebabkan oleh percobaan. Hal ini disebabkan oleh tubuh mereka yang membengkak sehingga wadahnya tidak dapat menahannya dan pecah. Produk eksperimen kali ini tidak hanya tidak dapat dikendalikan, tetapi juga lebih kuat dari produk eksperimen sebelumnya setelah mutasi. Pasukan besar yang dipimpin oleh Li Dazong kebetulan bertemu dengan mereka. Dampaknya adalah kerusakan parah, rata-rata orang kuat tidak bisa mengatasinya. Gerakan paling kejam dan senjata ampuh setiap orang yang mengenai mutan ini tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, jika tertangkap oleh mereka, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Itu akan terkoyak di tempat, dengan setiap tulang patah. Hanya orang kuat seperti Li Dazong yang masih bisa bermain. Mereka mencari jalan keluar dan menghajar mutan-mutan ini, membunuh jalan keluar mereka. Li Dazong melarikan diri bersama Li Chengmin dan yang lainnya. Ye Junlin ditarik oleh Li Chengmin dan melarikan diri. Ye Junlin dengan jelas sedang mempelajari mutan-mutan ini sekarang. Dan dibawa pergi tanpa peringatan, orang kuat lainnya di daftar dewa juga menunjukkan kekuatan mereka dan keluar dari segala arah. Lagi pula, mutan di dalam wadah masih sedikit, hanya sekitar 100. Tidak bisa menghentikan mereka, dalam gelombang ini, hanya sekitar 10 orang yang terkoyak di sini, dan semua orang melarikan diri. Situasinya jauh lebih baik daripada situasi di mana hanya sedikit orang yang bersembunyi. Namun masalah terbesarnya adalah pergerakan di sini telah membuat seluruh kota khawatir, dan puluhan ribu mutan yang tersebar di kota kecil datang dari berbagai tempat. Perasaan pertama mereka adalah suaranya, dan perasaan kedua tentu saja adalah bau orang tersebut. Hanya dalam 1 putaran, semua orang bubar,
ratusan orang dibagi menjadi sekitar selusin tim. Ada cukup banyak orang yang mengikuti Li Dazong, lebih dari 40 orang. Sekarang adalah waktu paling berbahaya, ribuan monster akan datang. Li Dazong melirik Li Chengmin dan memperingatkan, ikuti aku. Selanjutnya, Li Dazong berjalan bersama semua orang. Awalnya, dia berpengalaman dan tidak akan bersembunyi saat bertemu monster. Sebaliknya, dia akan bergegas maju untuk mendapatkan pengalaman bertempur. Tapi sekarang dia membawa Li Chengmin bersamanya, dia harus menyingkir sebisa mungkin dan menunggu selama 3 jam sebelum mengirim Li Chengmin keluar. Dia kemudian dapat mulai membunuh tanpa kendali. Dikatakan bahwa Li Dazong sangat berpengalaman dan selalu dapat menghindari kelompok monster setiap saat, atau menghadapi sangat sedikit monster, dan semua orang dapat mengatasinya. Namun yang lain tidak seberuntung itu. Bahkan jika ada orang kuat di daftar dewa dalam tim, mereka akan selalu bertemu dengan sekelompok monster. Mungkin awalnya berjumlah puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kemudian. Yang kuat di daftar dewa harus menghindari keunggulannya dan tidak berani menantangnya secara langsung. Mereka juga harus berusaha menghindari kelompok monster sebanyak mungkin, dan bersembunyi kapanpun mereka bisa. Tapi yang lain tidak seberuntung itu, jika mereka bertemu sekelompok monster dan terjerat, mereka tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Maka yang ada hanyalah kematian, hanya akan ada lebih banyak mutan. Pada akhirnya, mungkin ribuan, mustahil untuk menolaknya. Dan para pendatang baru juga melihat kengerian monster. Belum lagi tereliminasi, berbagai serangan tidak berpengaruh sama sekali terhadap monster, apalagi menembusnya. Tubuh mereka umumnya akan mengembang dan tidak bisa dihancurkan. Saya tidak tahu apa obat dari industri maya, tetapi efeknya sangat ajaib. Monster di hampir seluruh kota sedang bergerak. Orang-orang yang berpengalaman jatuh satu demi satu. Dan waktu berlalu menit demi detik, jamnya sudah habis. Gerbang barat terbuka, setelah pendatang baru mendapat kabar tersebut, mereka langsung berlari menuju gerbang barat. Namun, mereka diikuti oleh sejumlah besar monster yang sedang mengejar. Para idiot ini, mereka membawa terlalu banyak ke sini, tutup orang. Orang dari grup Sansing di luar segera menutup gerbang barat. Pada akhirnya hanya 2 orang yang lolos. Tidak ada orang lain yang lolos. Sebagian besar orang melarikan diri, dan beberapa dikepung oleh monster. Ye Junlin ingin melihat mutan apa yang telah disuntik, tapi Li Dazong terlalu berpengalaman. Setiap kali dia bisa menghindari monster itu, Ye Junlin bahkan tidak bisa mengamatinya. Saya hanya bisa terus berjalan bersama mereka. Waktu berlalu cepat. Yang kuat semuanya sedang berlatih. Semakin banyak orang yang terjatuh. 2 jam, 7 orang melarikan diri. Yang lain tidak keluar dan terus mengalaminya, atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Di laboratorium grup Sansing, mereka menganalisis beberapa data. Produk percobaan yang baru saja memasuki wadah telah bermutasi. Ini sangat kuat, bahkan sulit bagi orang terkuat di daftar dewa untuk menangkisnya. Lihat datanya, sangat sulit bagi 4 orang kuat di daftar dewa. Untuk atasi, kecuali Li Dazong, tidak ada orang lain yang bisa. Jadi kesulitan yang mereka hadapi sekarang bahkan lebih tinggi. 7 jam saat ini mungkin lebih menakutkan daripada 8 jam terakhir. Produk eksperimental semakin kuat dan lebih kuat. Setiap orang mempunyai perasaan campur aduk. Kekhawatirannya adalah mereka belum bisa mengendalikan mutan-mutan ini. Apa sebenarnya yang akan dilakukan industri maya? Jika terus seperti ini, saya khawatir ini akan menguji sekelompok pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Siapa yang bisa menghentikan ini? Ya, masalah yang harus diselesaikan sekarang bukanlah bagaimana caranya. Untuk mengendalikannya, apakah ini mutan? Kami telah mempelajari proyek ini. Tapi industri maya tampaknya tidak tahu tentang ini, mereka masih memperkuat ramuannya, dan mutan yang dihasilkan oleh percobaan menjadi semakin kuat dan ganas. Ini untuk ciptakan otak paling kejam dan fisik terkuat.
Kelompok peneliti ini mulai menebak bahwa eksperimen industri maya tidak sesederhana itu. Apakah menurut Anda Maya Industri sudah menguasai metode mengendalikan mutan-mutan ini? Hanya saja mereka tidak memberitahu kita. Yah, itu. Mungkin, pada saat ini, manajemen puncak datang, dan semua orang berhenti berbicara. Dan waktunya mencapai 3 jam dalam sekejap mata. Itu adalah waktu terlama yang dijanjikan oleh manajemen puncak grup Sansing kepada Lee Chengmin. Selama dia masih hidup, biarkan dia pergi. Lee Chengmin di benteng logam sangat gembira dan takut. 3 jam akhirnya tiba. Kali ini pintu ke utara terbuka. Lee Chengmin meminum ramuan yang diberikan oleh orang tuanya dan bergegas ke gerbang utara dengan penuh semangat. King's Landing, 3 jam telah berlalu. Selama kita bergegas keluar, kita akan aman, mereka akan melepaskan kita. Lee Chengmin sangat bersemangat, pengaturan orang tua memang benar. Selama Anda mengikuti Lee Dazong, Anda dapat dengan mudah bertahan selama 3 jam. Mereka belum berpengalaman, sehingga setelah 3 jam berlalu, mereka langsung bergegas menuju gerbang utara. Selama periode ini, Lee Chengmin juga memberikan semua sisa obatnya kepada Ye Junlin. Biarkan dia mengambilnya di saat krisis dan dia akan menjadi sangat kuat. Ayo pergi, ikuti aku, pergi ke gerbang utara. Lee Dazong memimpin jalan, dan Lee Chengmin menarik Ye Junlin untuk mengikuti. Sekitar 10 menit kemudian, semua orang datang ke gerbang utara dan membuka celah, sehingga hanya 1 orang yang bisa melewatinya. Ayo mundur dulu. 7 atau 8 orang segera bergegas keluar. 3 jam sudah cukup bagi mereka. Tentu saja, dia juga mendapat manfaat darinya. Jika bukan karena Lee Dazong, mereka pasti sudah lama mati. Kamu harus pergi juga, Lee Dazong berkata pada Lee Chengmin. Ayo pergi, Lee Chengmin berlari keluar dengan penuh semangat. Bang, sebuah kekuatan besar datang dari belakangnya, mendorongnya beberapa ratus meter jauhnya dan langsung keluar dari gerbang. Pintunya tertutup, setelah Lee Chengmin keluar, pintu segera ditutup. Kamu tidak bisa keluar, Lee Dazong berhenti di depan Ye Junlin, menghalangi jalannya untuk pergi. Lee Chengmin, yang sudah berada di luar gerbang, tercengang saat melihat pemandangan ini. Ye Junlin belum keluar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Serunya berulang kali. Lee Dazong berkata tanpa menoleh ke belakang, aku berjanji kepada orang tuamu bahwa aku hanya akan mengirimmu keluar dengan selamat. Misiku selesai. Tapi dia tidak termasuk dalam misiku. Lee Chengmin ingin segera masuk lagi, tetapi pintunya sudah tertutup, dan semakin banyak mutan yang bermunculan. Sangat mustahil untuk membuka pintu lagi. Dia hanya bisa melihat Ye Junlin menghilang di depan matanya. Setelah Lee Chengmin keluar, orang tuanya segera bergegas. Untungnya, Ye Junlin muncul dan menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu akan berubah menjadi monster. Orang tuanya sangat bersemangat. Tetapi jika aku menukar nyawanya dengan nyawaku, bisakah aku bertahan? Lee Chengmin hampir menangis. Lagi pula Ye Junlin pasti akan mati. Bukankah sama saja jika dia meninggal cepat atau lambat? Semua orang meremehkannya. Para eksekutif senior grup Sansing sangat bersemangat. Ye Junlin, kami akhirnya menunggu kesempatan ini. Pikirkan betapa menyedihkannya kamu selama tahun-tahun itu. Apakah itu ada di tangan kita sekarang? Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin untuk melarikan diri? Itu tergantung pada caranya lama dia bisa bertahan. Hahaha, bagi mereka, itu sungguh mengasyikkan. Ini benar-benar saat yang paling membahagiakan dalam hidup untuk menyiksa raja yang biasa menindas mereka seperti ini. Di gerbang utara benteng logam, Lee Dazong menatap Ye Junlin dan yang lainnya. Mulai sekarang, aku akan bertindak sendiri. Tidak ada yang boleh mengikutiku. Siapapun yang mengikutiku, aku akan membunuh. Petik 2. Lee Dazong menatap Ye Junlin dengan tatapan tetap. Terutama kamu tidak boleh mengikutiku. Lee Dazong ingin untuk benar-benar mulai berlatih.
Jadi sama sekali tidak ada yang bisa mengikuti Anda. Dia segera terbang ke arah lain. Ye Junlin dan 20 atau 30 orang tersisa. Gemuruh. Terdengar suara gemetar. Gerombolan mutan datang. Setidaknya ada ribuan, padat di segala penjuru. Hal ini membuat takut semua orang. Lari, lari. Tapi sebelum pergi, mereka mendorong Ye Junlin ke depan. Biarkan dia menghalangi kita. Ayo lari dulu. Petik 2. Ye Junlin didorong ke depan. Semua kelompok melarikan diri. Dia juga meminta Ye Junlin untuk memblokir mereka untuk sementara waktu. Di depan Ye Junlin, ribuan mutan bergegas ke arahnya seperti orang gila. Tapi Ye Junlin menatap mereka dengan senyuman di bibirnya. Li Chengmin, bebannya, akhirnya hilang. Dia ingin melihat seperti apa monster-monster ini. Bersambung.